Wahai para pemain Arsenal, sesungguhnya di level semifinal Liga Champions, sedikit kesalahan, kealpaan, menurunnya konsentrasi, tidak mampu mengumpulkan mentalitas pertandingan, terlambat panas akan mendapat hukuman yang sangat kejam. Dan tim tersebut adalah tim-tim yang merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsenal dikalahkan oleh PSG dalam laga leg pertama semifinal Liga Champions 1-0. Hal ini tidak terduga bagi saya karena saya melihat track record Arsenal di Liga Champions sangat baik. Arsenal adalah sebuah tim yang kuat, pertahanannya sangat tangguh, lini tengahnya betul-betul kuat, dan mereka bermain dengan sangat seimbang. Memang Arsenal tidak menyerang dengan cepat, dia membangun serangan dengan sabar supaya pemain-pemain yang diharapkan membantu serangan bisa mengimbangi aliran bola dan menempatkan dirinya pada ruang-ruang kosong yang diharapkan oleh pelatih. Sehingga Arsenal terlihat sekali menyerang dengan banyak pemain. Penampilan yang bagus bagi lini tengah Arsenal. Mereka bisa menganulir bola dan bisa merencanakan sebuah serangan dengan sangat baik sesuai dengan kemampuannya. Oh, kalau ada fan Arsenal mengatakan bahwa Arsenal sangat cepat, Arsenal punya pemain-pemain cepat, ternyata ketika babak kedua Arsenal membutuhkan intensitas pertandingan yang tinggi. Dia tidak bisa membuat itu. Karena kenapa? Karena tidak ada pemain yang mendukung atau tidak ada pemain yang terbiasa mengeluarkan kecepatan mereka. Sehingga Arsenal terjebak dalam permainan PSG. 1-0 dan Arsenal tidak bisa mengejar gol untuk menyamakan kedudukan. Saya akan coba menjelaskan situasi pertandingan yang membuat Arsenal mengalami kekalahan melawan PSG. Tentu saja itu menurut pendapat saya, seorang yang berada di strata paling rendah dalam piramida sepak bola dunia. Faktor pertama adalah mentalitas Liga Champions. Ini tidak bisa dipungkiri dan terlihat nyata ketika Arsenal menderita gol cepat. Tim Arsenal yang biasanya tenang, membangun serangan dengan sabar, terlihat goyah. Pemain-pemain tengah Arsenal dan pemain depannya terkesan terburu-buru ingin segera menyamakan skor. Ini membuat mereka tidak menyerang seperti ketika melawan Real Madrid. Sering terputus, sering tidak mendapat dukungan. Dan terlihat sekali mereka takut kalah. Inilah yang sering dibicarakan oleh pengamat-pengamat internasional. Pentingnya mentalitas dalam sebuah pertandingan. Dan Arsenal tidak dapat mengumpulkan mentalitas pertandingan mereka pada laga melawan PSG tadi malam. Lini bertahan Arsenal tetap sangat kuat. Transisi pemain tengah untuk membantu lini pertahanan Arsenal juga sangat bagus. Dan kita lihat lini depan PSG juga tidak mampu berbuat banyak ketika berhadapan dengan lini belakang Arsenal. Ini menandakan bahwa Arsenal sebenarnya tidak berada di bawah PSG. Kualitas Arsenal tidak berada di bawah PSG. Tapi mentalitas Arsenal terganggu ketika gol cepat itu datang. Harusnya ini bisa diperbaiki oleh tim kepelatihan ketika mereka mengambil 15 menit istirahat. Mereka harus menyemangati dan memberi kepercayaan diri bagi pemain-pemain Arsenal. Dan satu lagi, akibat mereka tidak bisa mengumpulkan mentalitas pertandingan, babak kedua yang harusnya menjadi momentum bagi Arsenal untuk mengejar gol, tidak dimanfaatkan dengan baik. Atau tidak mampu dimanfaatkan oleh pemain-pemain Arsenal dengan baik. Itu yang pertama, mentalitas pertandingan. Memang bermain di Liga Champions, apalagi laga-laga krusial semifinal seperti ini, membutuhkan mental yang sangat baik. Faktor penting kekalahan Arsenal yang kedua adalah seni bertahan yang ditampilkan oleh lini belakang PSG. Saya sungguh menikmati bagaimana lini pertahanan PSG bermain. Ketika melawan Bayern, mereka menjaga kedalaman dengan 3 pemain. Tapi ketika Bayern mulai membangun serangan, satu orang pemain yang beroperasi di lini tengah akan kembali ke lini belakang dan membuat lini belakang main dengan 4 pemain bertahan. Yang saya katakan sebagai seni bertahan adalah dengan kemampuan 1 lawan 1 yang sangat tangguh, mereka bisa bertarung menggunakan fisik untuk merebut bola, tapi kebanyakan serangan Arsenal dianulir dengan kepintaran, dianulir dengan kecerdasan. Marquinhos betul-betul memimpin lini belakang dengan baik, dengan sangat-sangat baik.
Saya melihat bagaimana Marquinhos bermain ketika melawan Ronaldo, Bale, dan Benzema. Dia seperti tidak mampu menyaingi level mereka. Tapi hari ini melawan Arsenal, Marquinhos sudah berkembang menjadi seorang pemimpin yang sangat dewasa, yang sangat tenang, dan mampu mengatur lini pertahanan mereka. Bahkan mampu mengatur sebuah tim ini dari lini belakang. Tidak percaya? Lihat bagaimana banyak sekali serangan Bayern Munchen digagalkan oleh Marquinhos seorang diri. Dan yang saya katakan seni bertahan adalah para pemain lini bertahan PSG menggagalkan serangan lawan dengan intercept, dengan memotong umpan, dengan menjaga peluang-peluang di mana lawan bisa memberikan umpan yang membahayakan gawang mereka. Ini hanya bisa dimainkan oleh pemain-pemain yang punya kemampuan tinggi sekali dan cerdas sekali. Melawan Arsenal pun mereka mempraktekkan hal-hal tersebut. Tidak banyak pertarungan fisik, sangat-sangat indah, sangat-sangat keren. Sebuah pertunjukan seni bertahan yang sangat baik. Akibat dari dianulirnya serangan-serangan Arsenal dengan teknik seperti itu, saya melihat pemain-pemain Arsenal seperti putus asa. Mereka melihat bahwa dengan kelas seperti ini mereka menjadi down dan merasa tidak akan mampu menembus. Inilah faktor kedua yang membuat Arsenal kalah. Faktor ketiga adalah kecerdasan dari Enrique. Ketika PSG bermain melawan Bayern, dia memainkan tiki-taka yang tidak sempurna. Melawan Arsenal, ini kita lihat bagaimana pentingnya seorang pelatih meramu strategi. Tidak mengenal lawan yang lebih tangguh, tidak mengenal lawan yang lebih tinggi, tidak mengenal lawan yang lebih kuat, tidak mengenal lawan yang lebih seimbang. Enrique meramu sebuah strategi yang cocok untuk melawan Arsenal, yang cocok dengan materi mereka. Strategi yang digunakan adalah menjauhkan bola dari lini tengah Arsenal. Madrid memasang 3 petarung di lini tengah ketika melawan Arsenal di leg kedua di Bernabeu. Tchouaméni, Valverde, Ceballos. Tiga-tiganya kalah, padahal mereka terkenal dengan pemain yang sangat kuat untuk merebut bola. Kalah melawan pemain Arsenal, kalah melawan lini tengah Arsenal. Segitu tangguhnya lini tengah Arsenal dalam menjaga bola dan merebut bola di kaki lawan. Ini dihindari oleh Enrique. Bagaimana caranya? Ketika Enrique membangun serangan, dia menghindari lini tengah. Dia menghindari tempat beroperasinya 3 pemain tengah Arsenal. Dia mengalirkan bola ke sisi-sisi lapangan, menjauhkan bola dari pemain-pemain tengah Arsenal. Terlihat sekali mereka tidak akan membawa bola atau mengumpan bola ke tengah lapangan. Mereka mengalirkan bola ke sisi lapangan dan mengumpan kepada pemain-pemain yang berdiri kosong jauh dari pemain tengah Arsenal. Ini membuat Rice, Odegaard bingung. Saat ini terlihat kekurangan Odegaard dan Rice. Mereka tidak bisa mobile untuk menutupi sisi lapangan. Dan PSG di babak pertama bermain sangat nyaman dengan strategi tersebut. Sebuah pameran pemikiran dari staf kepelatihan PSG yang sangat baik. Jadi 3 faktor ini membuat Arsenal tidak berkutik melawan PSG. Lalu adakah peluang bagi Arsenal untuk membalikkan keadaan di leg kedua di Paris nanti? Tentu saja ada. Kita bisa melihat karakter permainan PSG. Lini belakang PSG sangat cemerlang, tapi lini tengah mereka biasa saja. Lini depan mereka bisa saya katakan adalah lini paling lemah di dalam tim PSG. Ini ketimpangan ini bisa dimanfaatkan oleh Arsenal. Arsenal punya lini belakang yang sangat kuat. Arsenal punya lini tengah yang sangat tangguh. Jadi saran saya dengan kelebihan ini dan kekurangan PSG, Arsenal tidak perlu bermain terlalu dalam lagi. Arsenal tidak perlu terlalu konsentrasi untuk memperkuat lini belakang mereka. Mereka cukup bermain dengan 4 pemain seperti biasa karena 4 pemain ini saja sudah cukup untuk menganulir serangan-serangan PSG jika PSG tampil seperti tadi malam. Lalu sisanya pemain tengah dengan pemain depan memaksimalkan kemampuan mereka untuk menyerang, untuk berkonsentrasi mencari gol. Ini sangat penting. Dan kedua, setelah kita lihat bagaimana kemampuan pemain-pemain belakang PSG yang mempraktekkan seni bertahan yang sangat indah, saya rasa Arsenal harus memanfaatkan umpan-umpan lambung ataupun bola-bola mati. Cari bola mati sebanyak-banyaknya. Kemudian dimanfaatkan oleh pemain-pemain Arsenal yang sangat-sangat bagus saya lihat
dalam memanfaatkan situasi bola mati. Satu lagi, setuju atau tidak setuju, penyerang Arsenal yang tampil beberapa pertandingan yang saya lihat memang tidak memiliki kecepatan. Arsenal perlu intensitas pertandingan yang tinggi. Untuk itu, Arsenal perlu memasukkan pemain-pemain cepat kalau mereka punya. Dan saya lihat Sterling masih ada di bench. Ini penting. Kalau Arsenal bisa meningkatkan intensitas pertandingan, pasti lini tengah PSG jadi hilang konsentrasinya. Apakah menyerangkah, apakah bertahankah? Karena kita lihat kemampuan lini tengah PSG sebenarnya standar saja bagi sebuah tim yang bermain di Liga Champions. Kemudian kenapa tidak mencoba memainkan Sterling? Sterling yang saya kenal punya kecepatan dan kemampuan skill individu yang sangat baik untuk menerobos lini pertahanan lawan. Apakah Sterling masih punya kemampuan seperti itu? Saya tidak lagi memperhatikannya. Tapi patut dicoba seorang pemain yang punya kecepatan dan punya kemampuan individu, skill individu yang bisa mengobrak-abrik, berjuang sendiri di lini pertahanan PSG. Ini bisa membuat banyak peluang atau kemelut-kemelut di lini pertahanan PSG. Hal ini patut dicoba oleh Arsenal. Melihat bagaimana canggihnya sistem pertahanan yang dibangun oleh PSG dan tingginya skill pemain-pemain bertahan PSG. Harusnya diadu dengan pemain-pemain yang cepat dan punya skill untuk bertarung satu lawan satu. Untuk PSG, saya tidak memberikan banyak saran. Pertahankan bagaimana cara bermain lini bertahan. Ini membuat Arsenal frustasi karena mentalitas pemain Arsenal kalau pada leg kedua nanti tidak bisa dipupuk menjadi mental yang kuat, mental para semifinalis Liga Champions, maka dengan seperti itu Anda bermain, Arsenal akan down dan pemain lini tengah lini depan PSG bisa berkreasi atau bisa menyerang dengan nyaman. Seperti itu pandangan saya tentang pertandingan Arsenal melawan PSG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.